Oke, akhirnya sudah bisa ya. Di sini bisa dilihat tombol, bukan tombol sih, menunya sudah barisan field-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya tinggal kita isi aja nih. Kemarin kan untuk pengisian target satu layanan ya, yang targetnya satuannya layanan dan targetnya itu hanya satu, volumenya satu. Terus biasanya dan untuk gamnya progresnya itu dibagi rata. Jadi misalnya satu layanan dibagi 12 bulan berarti sekitar 8,33. Jadi di sini kan progres capaian RO-nya sudah 8,33. Berarti dari yang Januari realisasinya sudah 8,33. Berarti selanjutnya di Februari berapa, Mbak Lunda? Jadi kita isi untuk penambahan realisasi volume RO-nya tetap kita isi 1 ya Mbak Tania, karena kebetulan untuk layanan perkantoran di KPKNL Singkawang ini targetnya 12 bulan layanan ya. Jadi progresnya itu dihitung secara proporsional berdasarkan bulan dilalui. Jadi untuk Februari tetap kita isi satu layanan karena ini udah ganti bulan ya. Jadi Januari diisi 1, Februari diisi 1 karena balik lagi seperti yang tadi dijelaskan di awal kalau ini tuh penginputannya tidak bersifat kumulatif ya. Jadi diinputnya per bulan saja. Lalu untuk progres capaiannya berarti 1/12 bulan ya Mbak Tania dikali 100%. Jadi kita input tetap 8,33%. Untuk bukti dokumen ini mungkin bisa diisi SPM. Lalu untuk keterangan karena di sini tidak timbul gap, mungkin masih ya, gapnya masih di bawah rata-rata ya. Ya, masih di bawah 20, jadi bisa diisi ataupun bisa di strip saja. Lalu kita langsung klik simpan ya. Mungkin ini kan tadi layanan perkantoran target KPKNL itu 12 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan target dengan RO yang sama di Satker Bapak Ibu itu beda. Contohnya misalnya layanan perkantoran di Satker Bapak Ibu targetnya per tahun itu hanya 1. Nah, kalau misalnya volume targetnya hanya 1 untuk 1 tahun, itu nanti cara pengisiannya beda lagi. Namun karena tadi yang dicontohkan targetnya 12, jadi dari sisi volumenya per bulannya berarti 1/12 itu sama 12/1 itu sama dengan 1, kemudian untuk progresnya 1/12 kali 100% sama dengan 8,33. Nah, kami tegaskan kembali ya, berdasarkan
pengecekan atau pemeriksaan cabut tahun lalu, masih ada Bapak dan Ibu yang masih bingung nih, yang dia progres akumulatifnya berapa, yang non akumulatifnya atau yang bulan tersebut, bulan berkenaannya itu berapa harus diisi. Nah, seperti yang dicontohkan tadi ya, yang perlu diisi, geser ke atas lagi. Yang perlu diisi di penambahan realisasi volume itu hanya realisasi di bulan berkenaan. Hanya bulan berkenaan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi itu 12, bulan Januarinya sudah volumenya terrealisasi 1, kemudian bulan Februarinya diisi 1. Jadi diisi yang bukan, kalau misalnya realisasi Januarinya 1, kemudian realisasi Februarinya 1, berarti yang diisi di sini berarti 1. Kemudian progresnya 1/12 kali 100%, 8,33. Jadi bukan akumulasi dari Januari Februari ya Bapak Ibu, bukan di sini 2, kemudian di sini 16,6, ya 16,6 itu bukan, salah. Karena nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ngisi artinya sementara yang diminta satu bulan berkenaan saja, nanti akhir tahun gapnya akan semakin tinggi. Jadi nanti tidak bisa terkonfirmasi lagi capaian outputnya. Jadi dipastikan karena ini mumpung masih awal sangat dipastikan untuk dapat diisi dengan benar untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Diinginkan atau tidak diinginkan ya? Tidak diinginkan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang targetnya 1 layanan, khusus 1 layanan ya. Khusus 1 layanan. Bukan layanan bisa terus yang volumenya 1 bisa, itu nggak bisa. Khusus 1 itu bisa pakai fitur hitung otomatis tadi. Cuma kalau misalnya ini kan untuk memudahkan aja, nggak mau dipakai juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya yang targetnya 1 layanan dan dia hitungnya manual, untuk realisasi volumenya itu diisikan 1 di bulan Januari. Jadi dianggap dari sisi realisasi volumenya itu di bulan 1 sudah realisasikan 100%. Dianggap ya Bapak Ibu, dianggap volumenya 1 terisi dan diisi di bulan Januari untuk target RO yang satuannya layanan dan targetnya 1. Jadi nanti dari Februari sampai ke Desember itu tinggal ngisi progresnya doang. Jadi volumenya nggak perlu diisi lagi. Seperti itu. Itu tadi sudah dicontohkan 1 RO yang targetnya 12 layanan. Terus ada lagi yang mau dicontohkan mungkin Mbak Lunda yang targetnya satuannya yang lain? Mungkin kita ambil contoh yang ini kali ya Mbak, yang dalam 1 tahun itu ada 5 laporan. Biasanya kan kita bingung ya Bapak Ibu untuk menentukan kapan sih 5 laporan itu diakui, kapan berapa progresnya dari laporan-laporan tersebut. Jadi mungkin sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi kalau di DJKN itu kami itu ada yang namanya manual RO seperti ini Mbak Tania. Belum ya? Bentar. Ya, jadi kalau di DJKN sendiri kami itu ada yang namanya manual RO. Jadi di manual RO ini memuat beberapa informasi dari mulai kode, rincian outputnya, terus target volumenya berapa, terus di sini itu ada formula atau perhitungan untuk menentukan kapan laporan tersebut akan diakui atau apa saja sih laporan itu, laporan yang dimaksud di DIPA itu laporan apa saja. Jadi di sini tuh
dari 5 laporan itu tuh terdapat 1 LHPPU dan 4 laporan triwulanan. Nah, jadi 5 laporan itu sudah di state kalau laporan itu berisi LHPPU dan 4 laporan triwulanan. Nah, lalu di sini juga ada formula perhitungan progresnya. Jadi kalau LHPPU bobotnya berapa, laporan manajemen risiko bobotnya berapa, lalu perhitungannya seperti apa juga sudah ada di manual RO-nya. Jadi dengan adanya manual RO ini pastinya akan lebih memudahkan Satker ataupun kita untuk melakukan pengisian untuk output-output yang memang dia tidak seperti layanan perkantoran yang tadi 12, jadi langsung dibagi 12 bulan gitu. Sedangkan ini targetnya itu 5 laporan. Jadi dengan adanya manual RO ini pastinya akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Jadi mungkin tipsnya untuk beberapa RO yang targetnya berupa laporan, mau 5 laporan ataupun 3 laporan, mungkin bagi Bapak Ibu Satker bisa untuk membuat formula ataupun berupa laporan apa yang dimaksud di capaian output tersebut. Mungkin ini sedikit sharingnya ya Mbak. Kita kembali lagi ke Saktinya. Ya, mungkin kita coba isi yang rekomendasi ini Mbak Tania. Jadi ini kan ada 5 laporan ya. Dari 5 laporan ini ada laporan LHPPU yang diakui di tiap bulannya, yang bobotnya tadi berdasarkan bulan yang dilalui dibagi 12 bulan dikali 75%. Jadi nanti untuk penambahan volumenya di sini tetap diisi 0 ya, karena laporan tersebut belum bisa diakui. Tapi kita tetap isi progresnya ya, mengingat caput itu ada targetnya ya tiap triwulan mengikuti penyerapan anggarannya. Jadi untuk realisasi fisiknya atau realisasi volume RO-nya ini kita tetap isi 0. Lalu untuk progresnya ini kita isi 6,25%. Sesuai dengan perhitungan di manual RO tadi. Untuk bukti dokumennya bisa diisi LHPPU, keterangan karena gap-nya masih kecil, maka tidak perlu memilih referensi capaiannya. Maka bisa di strip aja untuk keterangannya ya. Lalu simpan. Menambahkan sedikit ya, mumpung masih di sini. Tadi kan yang 2 RO yang dicontohkan Mbak Lunda itu kebetulan gap-nya itu masih di ambang normal alias 20. Gap ini sebelah sini ya Bapak Ibu. Nah, nih. Kalau misalnya di sini masih di bawah 20% atau di bawah minus 20%, itu masih dianggap normal untuk RO yang dia output non strategis. Salah, ya output non strategis atau istilahnya sekarang di sini non prioritas nasional. Ini kan nggak ada checklistnya nih di sini nih. Kalau nggak ada checklistnya di sini, nggak ada checklistnya di sini, berarti dia bukan prioritas nasional. Nah, diperhatikan kembali ya di RKK Bapak Ibu. Iyalah di RKK Bapak Ibu, apakah misalnya ada yang prioritas nasional atau bukan. Nah, kalau misalnya dia prioritas nasional atau nanti dia ada checklist di kolom di tabel kolom prioritas nasional, itu nanti ambang batas atau minus 5%. Jadi perhatikan lagi ya. Nah, dan karena gap-nya masih di bawah ambang batas, maka referensi capaian di sini itu tidak akan aktif. Atau bukan tidak aktif gitu. Jadi ini nggak bisa nih Mbak Tania, gimana? Memang tidak aktif kalau gap-nya masih normal atau masih di ambang batas. Lain halnya misalnya ada RO
yang Bapak Ibu isi ternyata setelah dikalkulasi gap-nya itu sekitar bilanglah 21% untuk yang dia RO non prioritas nasional. Kalau misalnya 21%, maka nanti pilihan referensi capaian di sini akan aktif dan Bapak Ibu bisa isi kodenya. Ada nanti referensinya itu disesuaikan saja dengan kondisi mengapa ada gap. Kemudian mengisi kode referensi keterangan tersebut, baru dijelaskan secara rinci di kolom keterangan. Atau misalnya ya gampang paham ya, langsung dicontohkan aja. Mungkin Mbak Lunda ada yang gapnya 20% di atas, ke atas. Ini gap 23. Oh, ini kan belum diisi nih. Oh ya, aku nggak nengok progresnya tadi. Contohnya nih misalnya yang RO pembinaan atau edukasi publik. Kita isi. Ini kan targetnya 120 nih, bilanglah 60 gitu misalnya, langsung 60. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa kalau Udah. coba tulis ke bawah referensinya. Nah ini misalnya kalau diisi, kalau diisi, nggak ngasal sih. Kalau memang ternyata progresnya itu mengakibatkan ada gap yang tidak normal, maka referensi capaian di sini akan otomatis aktif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan referensi yang ada. Nah, coba geser ke bawah lagi. Tadi di referensinya digeser ke bawah lagi. Bawah lagi yang paling bawah. Nah, ini ada kode ya. Di sini sebenarnya bisa dipakai, tapi sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari kalau misalnya kondisinya masih disesuaikan dengan referensi-referensi yang lain, itu Bapak Ibu pilih yang lainnya, lalu nanti di keterangannya dijelaskan dengan lebih rinci. Misalnya Mbak Lunda pilih sudah dilaksanakan, namun jawabannya belum dilakukan atau masih dalam proses. Namun misalnya belum melakukan pembayaran atas kegiatan tersebut. Misalnya contoh gitu. Karena kan ini anggarannya belum keluar sama sekali. Tapi realisasinya sudah berapa nih? Sudah 20% di progres dan bahkan ini dari Januari ya. Dari Januari sudah 19% ya.
ditambah Februari 20%, berarti sudah 39%. Nah, itu kan tidak normal. Nah, itulah dari isi referensi capaian dan keterangannya. Terus setelah itu mau diklik simpan? Nggak usah ya. Ini untuk contoh aja. Mungkin sebelumnya Contoh tambahan, aja. Kalau menambahkan sedikit ya. Ini ada juga pertanyaan, karena apa ada gap yang minus. Nah, untuk gap yang minus itu terjadi akibat progres capaian outputnya itu lebih kecil daripada realisasi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, apabila progres capaian outputnya itu lebih besar daripada realisasi, itu yang muncul pilihannya cuma ada referensinya 1, 2, 3, 4, dan 99. Nah, ya kan tadi yang muncul cuma itu aja. Nah, kemudian kalau sebaliknya, kalau yang minus, kalau capaian outputnya itu lebih kecil daripada realisasi, nanti pilihan referensinya pasti yang muncul adalah 4, 5, 6, 7, dan 99. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja, itu karena perbedaan antara realisasi anggaran dengan capaian RO-nya aja. Kenapa bisa minus atau plus. Seperti itu. Oke, lanjut Mbak Tania. Mungkin kita back ke bulan Januari ya, Mbak Tania, untuk melihat kalau bagaimana pengirimannya ya. Kalau udah terisi semua, karena kebetulan kan Februari baru diisi 2 nih, jadi belum bisa saya kirim. Jadi kita kembali ke bulan Januari. ya tadi kan karena dicontohkan Mbak Lunda baru 2 RO ya. Baru 2 RO di dalam satu program. Nah, tadi kan katakan ada 2 program, jadi untuk Bapak Ibu juga mengingatkan kalau ada beberapa program atau lebih dari satu program, dipastikan dulu semua program, semua RO pada semua program sudah diisi dan diklik simpan. Setelah itu sudah yakin, barulah kita kirim data pada bulan tersebut. Nih, kayaknya yang Januari sudah diisi Ya, semua ya Mbak Lunda ya. Sudah full diisi semua karena ini referensinya juga sudah ada ininya ya Mbak Tania. Untuk mengetahui dia sudah tersimpan atau tidak mungkin bisa dilihat dari di sebelah sini ya, di referensi capaiannya ya Mbak. Karena ini udah terisi semua, maka bisa langsung kita kirim ya. Oke. Nah, ini sudah klik kirim, maka proses push datanya ke Monevia atau Omson sudah berlangsung. Namun tadi yang perlu diperhatikan juga, tadi kan ada timing terposting status yang ke Omson, itu diperhatikan lagi Bapak Ibu. Ini kan sekitar jam 11 kurang ya, 10 lewat 5 berapa nih? 47. Ikutan dong aku. 10 lewat 47. Berarti masuknya itu di dalam klaster jam 9 sampai jam berapa tadi ya? Jam 9 sampai itu masuknya ke klaster periode
pengisian atau periode kirim data jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, nanti akan terposting 100% di Monef PA-nya atau di menu KCO OMSPAN-nya pada jam 12. Ada time gap-nya 1 jam. Kemudian nanti akan masuk ke menu IKPA, kalkulasi IKPA pada jam 1. Seperti itu. Atau kalau misalnya untuk meyakinkan kembali apakah nanti misalnya ini udah jam berapa tadi? Jam 12 ya. Misalnya udah jam 12 lewat, Bapak dan Ibu mau mastiin nih, udah masuk belumnya ke Monef PA atau ke OMSPAN. Gimana caranya Mbak Lunda bisa dipraktekkan cara mengecek capaian output, menu capaian output di OMSPAN gimana? Untuk melakukan pengecekan kita langsung ke OMSPAN ya. Jadi setelah masuk di OMSPAN, kita langsung ke Monef PA ya. Kita ke Monef PA, lalu kita ke menu konfirmasi capaian output, lalu monitor Januari, kita pilih periode Januari, lalu kirim. Back lagi. Enggak apa aja. Back lagi. Ini tampilan monitoring kertas kerja ya di Monef PA Satker KPKNL. Kebetulan kan karena dari hari Jumat kemarin sebenarnya operator komitmennya sudah kirim data klik kirim data di Sakti, jadi sekarang sudah bisa kita monitoring di sini. Nah, ini tanggal kirim saksinya tanggal 1 April, maka terpostingnya tanggal 1 April jam 6 sore. Jadi yang Mbak Lunda kirim data tadi itu belum finish prosesnya, jadi belum 100% di monitor. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu bisa melihat kembali isian kertas kerja yang sudah direkam sebelumnya di Sakti di menu kertas kerja. Di sini clear.
Nah, ini tampilan selanjutnya yang tadi ya, setelah diklik rincian kertas kerja tadi langsung masuk ke menu rekap kertas kerja capaian output. Ini ada tampilan umumnya ya, RO-nya berapa, kemudian terkonfirmasi berapa, tidak terkonfirmasi berapa, jumlahnya berapa. Nah, ini kembali lagi, Bapak dan Ibu harus aktif ya mengecek RO-RO-nya sudah terkonfirmasi atau belum. Cuma kan sebenarnya karena dari saksi sudah bisa dicek akan terkonfirmasi atau tidak, itu pasti Bapak dan Ibu sudah bisa mencegah agar RO-nya tidak, mencegah biar RO-nya bisa dipastikan sebelum dikirim akan terkonfirmasi atau tidak, bisa dipastikannya dari saksi, bisa dihitunglah gitu. Jadi kalau untuk kita tidak cukup hanya sekedar isi aja ya. Jadi udah isi, Mbak saya udah isi 18 cabut full nih. Tapi kalau misalnya ada yang tidak terkonfirmasi, misalnya nih di sini ada 18, yang tidak ada 3 RO, maka 3 RO ini nilainya akan jadi 0. Kalau dia terkonfirmasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Jadi kalau misalnya ini periode pelaporannya kan sampai dengan 21 April ya. Untuk Januari, Februari, Maret itu periode pelaporannya sampai dengan 21 April. Sampai dengan 21 April nanti masih terdapat 3 RO yang belum terkonfirmasi atau yang tidak terkonfirmasi, maka 3 RO ini nilainya akan 0, jadi 0. Jadi nanti akan mempengaruhi kalkulasi perhitungan IKPA di triwulan 1. Seperti itu. Nah, cuma ini karena sudah 0 RO yang tidak terkonfirmasi, jadi harusnya sudah aman. Kemudian kalau misalnya mau melihat detail realisasi kertas kinerjanya, bisa dicek di tombol action. Nah, ini tadi hasil pengisian di saktinya, lengkap dengan keterangan, sampai dengan keterangan. Kemudian realisasinya berapa, realisasi dari anggarannya berapa, kemudian realisasi kinerjanya berapa. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih melihatnya sakti itu jauh lebih gampang dan jauh lebih disiplin dan teratur ya. Harusnya nanti Bapak dan Ibu lebih nyaman buat mengisi capaian output di sakti. Oke. Seperti itu aja sih kayaknya Mas Saiful di sini. Oh iya, aku mau menambahkan lagi. Misalnya nih, ini saya share screen dulu ya Mbak Lunda ya. Terkait hal-hal ada nanti kan pas pengisian capaian misalnya tes, contohnya misalnya ada yang salah isi progres capaian output padahal sudah ada mekanisme perbaikan data setelah periode pelaporannya ditutup. Ini simulasinya misalnya di bulan April PCRO non kumulatifnya ada 10%, sementara PCRO kumulatifnya 30%. Berarti kan Januari 5%, Februari 15%, kemudian Maret 10%, maka akumulasinya 30%. Ternyata saat pengisian data bulan Mei, berarti kan ini udah bulan Juni, pengisian caput periode bulan Mei. Setelah sewaktu pengisian bulan Mei, ternyata
ada salah perhitungan PK-nya atau operator komitmennya yang salah mengisi, ditemukan bahwa bulan Maret yang seharusnya ada 3. Nah, ini kan tadi Maret 10. Udah terlanjur di Sakti, isinya progresnya 10. Bulan besar 4%. Nah, kalau misalnya kita visualisasikan, contohnya seperti ini. Tadi kan yang Maret jadi tadinya 10%, seharusnya 3%, jadi seperti ini. Kemudian April tidak ada masalah, sama-sama 8%. Kemudian Mei, pada saat pengisian Mei, cabut Mei, realisasinya 4%. Nah, di sini secara kumulatif, RO-nya itu seharusnya 35%, bukan 38%. Misalnya. Nah, gimana dong ini? Nggak mungkin kan kita mundur lagi ke periode perbaikan bulan April, karena kondisi sekarang kita sudah di Juni ini. Banget itu 2 bulan ke belakang, untuk perbaikan cabutnya sudah tidak bisa dibuka lagi. Dari level KPPN juga tidak bisa membuka periode perbaikan. Dari sisi kantor pusat juga sepertinya tidak bisa membuka lagi untuk yang periode lebih dari 1 bulan ke belakang, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya sudah terlanjur basah dan tidak bisa diperbaiki lagi di bulan Maret, yang baik adalah pengisian di bulan Mei-nya, gitu ya. Pengisian cabut di bulan Mei-nya. Nah, 3% nih. Minus 3%. Nah, si minus 3% lah yang diisi di RO bulan Mei nanti. Agar mendapat progres yang diharapkan, yaitu 35%. Gitu. Jadi untuk mengurangi yang tidak bisa diperbaiki, progres, ya kan, memang untuk mengurangi progres realisasi di bulan yang sudah tidak bisa diperbaiki, maka di bulan berkenaanlah yang harus diminuskan, gitu, yang harus dikurangin gitu realisasinya. Seperti itu. Sebesar selisih dan Bapak dan Ibu mengerti ya. Saya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin ini kan PPT-nya Bapak dan Ibu memahami. Jadi kalau mungkin ada yang kurang paham, jadi seperti itu. Selanjutnya kayaknya ini udah jam 11 juga. Mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya. Untuk Mbak Lunda, terima kasih banyak sudah membantu mencontohkan, mempraktekkan kepada teman-teman satker yang lain. Tapi masih tetap di sini ya, untuk mungkin ada pertanyaan yang mau dibantu jawab gitu. Kita langsung ke sesi pertanyaan aja. Ini dari Mbak Supianti di Mas Buda. Kita baca dari chat dulu ya. Kenapa saya di-mute? Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, termute tadi.
Ini ya pertanyaannya ya tadi. Jadi terkait dengan pengisian capaian output yang outputnya itu 10 orang. Oke. Mungkin saya bukakan Excel aja perhitungannya. Nah, mungkin yang perlu diketahui terlebih dahulu, Bu, sebelum mengirimkan, bentuk bantuan tersebut apakah diberikan setiap bulan satu atau seperti apa? Atau memang setiap bulan diberikan kepada 10 orang tersebut. Nah, apabila dalam satu bulan itu diberikan kepada 10 orang atau mungkin pada periode tertentu gitu ya, mungkin triwulan sekali atau satu semester diberikan sekali, itu kan bisa juga. Nah, untuk yang seperti itu, targetnya nanti apabila kita berikan kepada 10 orang, itu kita contohkan setiap bulan aja. Berarti langsung targetnya kita isi 10. Kemudian ini untuk RVRO-nya, langsung kita isi 10 orang. Nah, untuk PCRO-nya, kita isikan sama seperti output layanan, jadi 8,33%. Nah, ini contoh apabila diberikan kepada 10 orang, tapi diberikannya setiap bulan. Nah, apabila diberikannya mungkin tidak tentu, itu bisa juga RVRO-nya itu diberikan kepada setiap setiap diberikan apa ya gimana ya istilahnya insidental gitu ya. Jadi kalau ada yang diberikan bantuan baru kita tambahkan RVRO-nya. Itu juga mungkin saja. Jadi mungkin saya contohkan di bulan Februari kemarin itu diberikan kepada 2 orang itu besarnya bantuan. Bantuan kepada 2 orang. Berarti RVRO bulan Februari, ini bulan Februari. Nah, otomatis kalau Februari baru ada output, berarti kan Januarinya masih kosong. Nah, ini untuk RVRO Februari, kita isi 2, kemudian PCRO-nya. Nah, untuk PCRO-nya ini sendiri, karena mungkin lebih baik kalau seperti ini, itu mengikuti dari persentasenya. Jadi kalau targetnya itu tadi kan 10, berarti kalau dapat 2 orang, berarti 2/10 kali 100%. Jadi dapatnya nanti 20%. Nah, seperti ini juga bisa, Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Bu Supianti? Ya Mas, mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya, agak risih ada tamu. Siap, enggak apa-apa, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Ini untuk 8,33% ini cukup sekali isi atau bagaimana, Mas? Nah, ini yang sekali isi itu di bagian RVRO-nya, Bu, atau di bagian volumenya. Itu sekali isi. Tapi untuk PCRO-nya itu setiap bulan, kalau diberikannya setiap bulan. Kalau 8,33% diisi setiap bulan, untuk di akhir kan nanti enggak terjadi apa, timbul gap enggak, Mas? Enggak, nanti 100% jatuhnya, Bu. Karena perhitungan 1/12 dikali 100% itu kurang lebih kenapa tak tulis gini? Sebentar. 12 100 bagi ini kemudian dikalikan. Nah, ini kan dapatnya 833, Bu. Jadi kalau 833 nanti dikalikan 12 lagi, itu memang tidak sepenuhnya bulat 100% mungkin. Tetapi nanti bisa dibulatkan. Oh, bulat juga kok ini. Jatuhnya bulat 100%. Jadi 833 ini kalau diisi per bulan selama 12 kali, nanti di akhir juga
akan penuh ke 100% untuk progresnya. Nah, mungkin untuk progresnya apabila dilakukan mungkin triwulan sekali gitu ya. Kalau triwulan sekali untuk perhitungan progresnya ini tinggal kita ubah aja. Kalau tadi kan pembaginya 1 bulan. 1 bulan dibanding 12 bulan dikali 100. Nah, kita ubah aja kalau per triwulan sekali. Di sini kita ubah jadi 3. Nah, nanti perhitungannya akan jadi kali 100. Nah, jadi 25% dalam 1 triwulan. Nah, nanti di sini berarti diisinya 25%. Seperti itu. Jadi tergantung penyerahan bantuannya, Bu. Kalau untuk realnya, penyerahan bantuannya seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Dalam bentuk uang, Mas. Iya, dalam bentuk uang pemberiannya dilakukan apakah sebulan sekali atau bagaimana? Sebulan sekali, Mas. Setiap bulan Oh iya, rutin. berarti kalau rutin Untuk 10 dilakukan, orang tuh setiap bulan. oh berarti dilakukan perhitungannya seperti yang tadi, Bu. Langsung aja di Januari kita isikan 10 untuk volumenya, kemudian progresnya kita isikan 8,33. Seperti itu. Oke, siap Mas. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Mbak Tania atau ke volume 1. Jadi penambahan realisasi volume RO apakah diisi 1 di awal bulan? Mungkin di awal tahun sih, bukan di awal bulan. Ini kalau untuk yang dia kasusnya targetnya 1 ya, satu layanan 1 tahun. Tuh. Itu dia diisi volumenya 1 langsung diisi 1 di bulan Januari. Seperti ini ya, ada simulasi juga sebenarnya di PPT tadi, cuma karena takutnya waktunya nggak cukup, jadi kami belum presentasikan. Nah ini ya bisa dilihat ya Bapak Ibu, Pak Hendy-nya juga mungkin bisa melihat ya. Di sini contohnya yang kita pakai itu layanan perkantoran dengan target 1 layanan. Kemana nih tombolnya? Hilang. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini. Di sini contohnya 1 layanan perkantoran. Layanan perkantoran dan target 1 layanan. Nah, itu cara pengisian volumenya karena cuma 1, diisinya di awal tahun saja. Itu ya. Isinya awal tahun saja, sedangkan dari sisi progresnya itu diisi di pukul rata 1/12 kali 100%. Jadilah nanti diisi per bulannya itu 8,3%. Nah, jadi yang diisi per bulannya nanti untuk Januari volumenya diisi 1, kemudian PCRO-nya diisi 8,33. Nanti kalau sudah di bulan Februari sampai dengan Januari, volumenya tidak perlu diisi lagi nih, Bapak Ibu, untuk yang targetnya 1 layanan. Tidak perlu diisi lagi, karena kalau misalnya diisi malah akan menimbulkan gap atau anomali. Yang perlu diisi dari Februari sampai Desember hanya progres non progresifnya, gimana sih bilangnya, progres ratanya itu 8,3%. Nanti dari sisi sistem akan menghitung secara akumulatif.
secara kumulatif 1 bulan 8,33, 2 bulan 16,67, dan seterusnya sampai dengan Desember jadilah dia progresnya 100%. Dan volumenya 1 saja. Seperti itu. Gitu ya Pak Hendy dari KPU Singkawang. Atau ada tanggapan Pak Hendy? Mungkin? Oh gitu. Kalau Sedikit ya. Mungkin saya menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Nah, mungkin yang biasa terjadi kesalahan itu saat pengisian di bulan, maksudnya di bulan selanjutnya ya. Jadi di bulan Februari. Seharusnya di bulan Februari kan diisikannya 8,33 juga. Nah, tapi kadang diisinya karena setelah dihitung itu 16,67, nah nanti mungkin diisinya di Februarinya malah 16,67. Nah, nanti PCRO-nya di sini malah jadi 25. Padahal seharusnya 25 itu di bulan Maret, tetapi di sini Februari sudah 25. Nah, nanti di Maret juga bisa juga diisikan malah diisi 25 lagi di sini. Karena kalau perhitungannya kan 3/12 dikali 100 itu jatuhnya 25. Tetapi yang kita input kan seharusnya cuma penambahannya aja, bukan jumlahnya hasil perhitungan itu. Jadi bedanya di situ. Jadi nanti di akhir tahun bisa lebih dari 100% jatuhnya. Iya. Oke, lanjut. Oke. Halo Mas, Ya. mohon izin maaf, ini mau ada satu lagi yang mau saya tanyakan tadi yang terkait yang penyuluh itu. Saya lupa ini di dalam POK kami ini dia itu selain bantuan honor penyuluhnya setiap bulan, nah itu ada perjadinnya Mas di situ. Jadi untuk perjadinnya maksudnya itu untuk monitoring pelaksanaan penyuluh dengan juga laporan biasanya gitu ya, ada monitoringnya. Nah itu biasanya di pas kita ngisi ngisi caput itu, nah itu kan ikut juga hitungannya gitu ya Mas. Jadi gimana Mas? Apakah tetap hanya itu atau di bagian gimana ngitungnya itu hitungannya gimana ngisinya itu kira-kira? Oh, di dalam RO-nya itu ada perjadin dan bantuannya gitu ya, Bu? Iya. Oke. Kalau seperti itu, nah berarti gimana ya? Dihitung satu kesatuan sih Bu sebenarnya. Di apa? Kan nanti di bagian apa itu namanya? KRO ya? Bukan KRO. Ya, di bagian item RO-nya itu nanti juga akan muncul juga. Muncul nggak ya? Oh, enggak ya. Kayaknya enggak, soalnya Nggak Mas muncul ya, Bu? soalnya Cuma selama muncul ini kemarin RO-nya yang aja ya? iya waktu itu kan saya yang bermasalah di situlah terakhir yang sampai itu ya saya kalau nggak salah nih yang dibantu Mbak Tania waktu itu ngisi loh Mbak yang Oh, terakhir pas di akhir-akhir itu timbul gap terus mau diisi berapa bingung jadinya jadi oke. Paham. Mungkin bisa dibikin seperti yang ada di KPKNL tadi ya Bu, yang dijelaskan Mbak Lunda. Itu kan dalam satu RO itu kan ada outputnya 2 laporan. Nah, 2 laporan itu kan 2 laporan yang berbeda, tapi output akhirnya kan 5 gitu kan. Nah, ini kan sama output akhirnya 10 orang, tapi dari situ ada komponen lain gitu kan. Nah, iya. mungkin bisa dibikin perbandingan lagi. Kalau untuk yang bantuan itu bisa dibuat 75% dari keseluruhannya, kemudian yang perjadinya itu 25% dari keseluruhannya, seperti itu. Jadi dikalikan lagi. Ya, jadi nanti pengaliannya kalau yang bantuan itu 1/12 kali 75.
Nah, nanti untuk perjadinya 1/12 kali 25. Nah, nanti kalau Begitu. dijumlahkan, itu dapatnya juga akan sama dengan penjumlahan kalau 1/12 kali 100%. Oh iya iya. Berarti Iya. untuk kalau untuk bantuan lain itu juga kayaknya ya Mas ya, karena kita di sini kan ada bantuan operasional SMB misalnya kan ya. Nah, itu Heeh. ada juga perjadin Iya. untuk monitoring. Berarti seperti itu juga misinya ya Mas ya. Iya, lebih baik seperti itu, Bu. Oh, Jadi dibagi heeh. ke dua apa? Biar ada Dua 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 itemnya itu dibagi gitu itemnya, ya. betul. Heeh, Kalau oke kalau oke sebenarnya oke. pun kalau 1 bulan itu diberikan bantuan dan juga dalam bulan tersebut itu pasti dilakukan perjadian juga. Nah, itu langsung diisi Heeh. aja 1/12 tadi udah nggak apa-apa, sudah mewakili kok, Bu. Oh ya, kalau yang bantuan lain, contohnya kalau kayak bantuan operasional itu kan sekaligus Mas. Misalnya bantuan ke sekolah minggu gitu ya, Mm-mm. sekian 10 juta gitu. Nah, untuk bantuannya itu kan sekali diberikan 10 juta hanya sekali. Nah, Ya, perjadiannya itu yang enggak apa? nggak sekali. Enggak langsung enggak sekali karena Oh, berarti biasanya benar. perjadiannya itu sebelum diberikan bantuan. Habis itu diberikan bantuannya, kemudian setelah bantuannya itu kita monitoring lagi gitu, Mas. Oh, siap, siap, siap. Iya, kurang lebih sama sih, Bu. Jadi kan Heeh, jatuhnya kalau yang disesuaikan aja, kalau perjadiannya di situ apakah per 10 orang juga atau bagaimana. Tapi kalau heeh. Per lokasi, eh, Mas. lokasi ya, outputnya Heeh, lokasi. iya. Nah, berarti kan udah beda output, Bu. Bukan bukan ini. Pengisiannya bukan dalam RO yang sama dong. Beda lagi ya, Mas ya? Iya, seharusnya beda lagi itu. Heeh. Karena kalau satu RO yang Hmm. sama pasti outputnya sama. Oh, pakai ini dia di ininya apa? Di volumenya itu lembaga gitu loh, Mas. Jadi bantuan ini ada Oh, 8 diberikan lembaga. kepada. Jadi ada lembaga, jadi apa lembaga kan, terus yang satu ini berapa lokasi gitu. Nanti perjadinya masing-masing gitu loh, Mas. Oke. Ah, Ini, kalau misalnya target 1 tahun, atau berapa targetnya? Bisa misalnya deh, realnya aja. Targetnya gimana ya? Itu kalau ini 1 tahun sih harusnya. Karena biasanya kami kalau bantuan tuh di awal-awal sudah di ini. 8 lembaga ya tadi ya? 8 Gimana? lembaga dan ketika Iya, 8 iya. 8 lembaga, Cuman kemudian di Omspan ini sekarang untuk saat ini untuk bantuan operasional itu kita sudah 100%. Kemarin kan saya belum ngisi sih, untuk cabut belum ngisi sama sekali. Cuman kemarin sempat buka itu saya lihat sekilas itu sudah 100% di situ dia, Mas. mungkin ini kalau ndak sambil share screen juga, kita juga bingung juga karena cuma membayang-bayangkan ya. Oh, Jadi mungkin iya nanti iya iya. bisa Nanti aja lah. ini, Iya iya. iya, bisa saya bukakan Oke Zoom oke. ini ya Kita mungkin, Bu. nanti Iya, Oke oke oke. Sip. iya, karena ini mungkin kayaknya Iya. cuma ada di Kemenak sih kalau yang seperti ini biasanya. Iya iya. Iya, output-output Oke oke, khusus ya gitu itu aja dulu per lah ya. kementerian. Nanti Siap. nanti aja ya, Kia. Iya, Makasih nanti bisa Mas. hubungin Yuk. saya ini ke Iya depannya. iya siap Siap. Mas. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya mau bertanya sudah mengisi caput Januari pada Jumat kemarin. Nah, ini untuk yang sabar. Untuk yang caput ini, kalau isinya Januari berarti diceknya di IKPA Januari dulu ya Bapak Ibu. Kalau langsung ngecek di IKPA Maretnya, itu pasti nilainya nggak keluar. Jadi sesuai bulan pengirimannya. Dan nanti untuk nilainya pasti diakumulasikan dalam 1 triwulan, bukan cuma di bulan yang berkenaan saja. Oke, kita lanjut ya. Oh, ini yang Pak Boy kayaknya sudah solve sendiri ya ini ya. Oke, Bu Rini, kalau satu paket saya
Kalau satu paket, iya, kalau satu paket sama bisa disamakan dengan satu layanan. Untuk yang pokoknya yang outputnya satu gitu bisa diisikan sesuai sama yang layanan tadi. Kemudian, nah kalau untuk IPA Januarinya masih 0, mungkin coba bisa di refresh lagi. Mungkin bisa, atau menunggu ini periode selanjutnya, atau coba dikirim ulang dari saktinya. Kemudian nanti mengikuti periode yang tadi di PPT. Dipastikan dulu ya sebelum ngecek di IPA, pastikan dulu di Monev PA-nya sudah Nah. terkirim atau belum gitu. Jadi kan tadi seperti yang dicontohkan, kalau disimpan saja itu sampai minggu depan juga tidak akan terpush ke OMPAN. Jadi harus klik kirim data, pastikan kirim data, klik kirim data, kemudian sesuai dengan timing push data yang di PPT tadi itu dicek kembali. Kalau misalnya sudah sesuai, sudah pas timingnya, Bapak Ibu cek lagi di OMSPAN-nya. Kalau misalnya di detail kertas kerja atau rincian kertas kerja sudah masuk, ditunggu sekitar 1 jam sampai dengan terposting di penilaian IPA. Gitu. Kemudian caput yang diisi kan baru bulan Januari ya Pak ya. Sementara untuk penilaian capaian IPA capaian output itu diakumulasi per triwulan. Jadi harus diisi dulu Januari, Februari, dan Maret, dikirim dulu capaian output Januari, Februari, Maret, baru nanti setelah ada kalkulasi IPA untuk triwulan 1 indikator capaian outputnya. Jadi kalau memang Januari seperti Januari saja yang dikirim sepertinya memang belum terkalkulasi di IPA. Seperti itu. Oke, ini mungkin saya ini. Nah, ini di nilai akhirnya itu sudah terisi ya untuk yang rutan Sambas. Nah, ini nilai akhirnya sudah terisi, namun di nilai atas di sini memang 0, tapi dengan nilai akhirnya ini sudah terisi, itu mengartikan bahwa di dalamnya itu sudah ada, nah ini sudah ada output yang sudah terupload. Nah, di sini juga sudah ada nilainya. Nah, di sini ada target PCRO-nya juga. Kalau ingin dimaksimalkan, nah ini kan masih 833, ini masih 16. Harusnya sudah 16. Nah, namun ini kembali lagi ya, ini kan triwulan. Jadi ini batas minimal untuk triwulan. Jadi mungkin kalau udah nyampe ke bulan Maret, seharusnya sudah bisa tercapai untuk nilai yang maksimal di bulan Maretnya, nanti IPA-nya. Seperti itu. Jadi untuk datanya sendiri sudah masuk, cuman memang di nilai atas di sini semua yang sudah upload juga 0 seperti itu. Cuman di nilai akhirnya dia sudah ada isinya. Oke, mungkin seperti itu jawabannya. Oke. Selanjutnya untuk materi di Linktree ya, Bu. Sudah dibantu share oleh Mbak Salwa tuh. Kemudian dari Bu Eka Fitri, pengisian RVRO yang terisi 1 pada bulan Januari apakah khusus Dukman saja? Ya, jadi khusus untuk yang outputnya itu 1 layanan aja. Kalau yang lain bisa menyesuaikan. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, mungkin karena sudah melewati jam jadwal seharusnya. Ini kan seharusnya sampai jam 11 ya Bapak Ibu ya. Ini sudah setengah 12. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi saya atau Mbak Tania. Nanti bisa kita diskusi melalui Zoom juga. Jadi nanti bisa menghubungi saja. Nanti kita bukakan room Zoom untuk diskusi lebih lanjut. Nah, oke Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu pada pagi hari ini dari kantor pelayanan lelang dan kantor
pelayanan, kekayaan negara, dan lelang. Itu dari Mbak Lunda. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dan sudah memberikan tips and trik dan juga pengalamannya saat mengisi capaian output di Sakti. Oke, terima kasih juga Mbak Tania yang dari tadi sudah menjelaskan juga secara jelas ya Bapak Ibu. Oke, karena waktunya mungkin sudah berakhir, silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengisi kembali untuk post-test dan juga untuk evaluasi itu di Linktree yang ada di kolom chat atau nanti juga saya akan kirimkan di grup info ya Bapak Ibu. Silahkan untuk mengisi, silahkan diisi mandiri saja. Saya percaya Bapak Ibu akan tetap mengisinya walaupun tidak sambil Zoom, begitu ya. Oke. Mungkin terima kasih atas atensinya Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Semoga puasanya berjalan dengan lancar, kemudian pekerjaannya juga berjalan dengan lancar. Apalagi tanggal muda ya Bapak Ibu, jangan lupa mengajukan gaji Mei dan juga tukin bulan apa berarti? Bulan April ya, tukin bulan April. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sama Mas. Selamat siang juga.